Struktur protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Radita Rahmajuwanti. Saya Zilina Oksarimah. Saya Imratul Soleha. Di sini kami akan membahas materi tentang struktur protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi protein. Materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein memiliki struktur tersendiri. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen, seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Pada pembahasan kali ini akan difokuskan pada materi struktur tersier protein. Langkah kerja. Yang pertama, cari dan pahami materi terkait struktur tersier protein. Yang kedua, cari bahan pendukung terkait materi struktur tersier protein. Dan yang terakhir, lakukan pengeditan video dengan baik dan menarik. Struktur tersier protein. Struktur tersier mengacu pada tata ruang secara keseluruhan susunan atom dalam protein. Struktur tersier terutama disebabkan oleh interaksi antara gugus R dari asam amino yang membentuk protein. Bentuk struktur tersier protein yaitu berasal dari hasil interaksi antara residu pada struktur primer pada rantai polipeptida, di mana dapat dikatakan bahwa struktur primer sebagai penentu struktur tersiernya. Terdapat 4 jenis interaksi, yaitu interaksi hidrofobik, ikatan disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan ionik. Interaksi hidrofobik. Protein di tubuh kita umumnya berada di lingkungan berair. Efek lingkungan ini mempengaruhi bentuk dari protein. Terdapat 2 jenis efek akibat kondisi ini, yaitu hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobik berasal dari kata hydro yang artinya air dan phobik artinya takut, sehingga dapat diartikan akan menjauh dari air. Sedangkan hidrofilik yaitu berasal dari kata hydro yang berarti air dan filik berarti suka, sehingga lebih cenderung di permukaan air. Ikatan disulfida. Ikatan ini merupakan ikatan kovalen yang terjadi akibat adanya interaksi antara 2 residu sistein yang memiliki SH kemudian membentuk residu sistein. Ikatan membantu menstabilkan bentuk 3 dimensi protein. Peran utamanya yaitu melindungi dari denaturasi protein pada bagian ekstraseluler. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi pada asam amino yang bersifat polar dan hidrofilik dengan molekul air pada bagian permukaan protein. Dan yang terakhir ada ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi antara asam amino yang bermuatan negatif dengan yang bermuatan positif. Contoh struktur tersier protein. Adapun contohnya yaitu pada kegiatan mengeriting rambut. Rambut terdiri dari keratin, yaitu protein dengan molekul yang sangat panjang. Sehelai rambut mengandung ribuan molekul keratin yang terletak berdampingan. Molekul-molekul tersebut diikat menjadi satu oleh ikatan disulfida yang dibentuk oleh sistin. Hal ini memberikan kekakuan pada rambut sehingga membuat seseorang yang memiliki rambut lurus akan mengeriting rambut. Kemudian untuk kembali ke bentuk aslinya, pertama zat pereduksi ringan diaplikasikan pada rambut. Hal ini memutus ikatan disulfida yang diubah menjadi gugus SH. Nah, ketika rambut akan dikeriting kembali, molekul keratin dapat melewati satu sama lain untuk mengakomodasi ke bentuk baru. Pada tahap ini, oksidan ringan seperti hidrogen peroksida diterapkan pada rambut. Lalu, ikatan disulfida terbentuk kembali, tetapi di tempat yang berbeda
dan rambut tetap keriting secara permanen. Demikianlah video pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.